harganya? Ya sekitar Rp5.000 atau Rp3.000. Tapi pernahkah Anda minum es teh ataupun jus di restoran bintang 5 ataupun di hotel bintang 5? Kira-kira berapa harganya? Rp20.000. Tidak kurang daripada itu. Kemudian apakah Anda pernah minum air mineral dalam botol plastik ukuran 350 ml? Berapa harganya kira-kira itu? Harganya cuma kurang dari Rp500. Tapi tahukah Anda bahwasanya ada sebuah produk air mineral memproduksi air sebanyak 350 ml tapi di dalam botol kaca. Bukan hanya itu saja, botol ini kemudian berlukiskan ukiran yang didesain oleh desainer terkenal di Indonesia. Berapa harganya? Rp9.000. Pernahkah terbersih dalam benak Anda? Kira-kira siapa yang mau beli barang seperti ini? Jus di restoran dengan jus di warung Tegal sama rasanya. Tapi harganya bisa jauh beda. Air mineral dalam botol plastik dengan botol kaca sama rasanya, sama jumlahnya, tapi harganya terpaut sangat jauh. Siapa yang mau beli harga yang tinggi ini? Jawabannya adalah pangsa pasar. Karena orang yang membeli di warung Tegal beda dengan orang yang akan membeli di restoran. Orang yang mau membeli air minum dalam botol plastik beda dengan orang yang mau beli minuman air mineral dalam botol kaca yang berukiran yang mahal ini. Yang membedakan adalah pangsa pasar. Ini ada pangsa pasar sendiri dan itu pula ada pangsa pasarnya sendiri. Nah, apa hubungannya kita dengan pangsa pasar? Baik, kita tanyakan kepada ibu-ibu, kepada orang tua kita. Biasanya mereka itu sangat khawatir kepada anaknya yang baru mengenal pengajian. Karena pakaiannya berubah, penampilannya pun berubah. Melihat anaknya sudah jenggotan, anaknya celananya sudah cingkrangan, ataupun putrinya sudah jilbabnya lebar, kemana-mana memakai kaos kaki, bahkan ada yang cadaran. Pasti yang dikhawatirkan oleh orang tua adalah cuma satu. Nak, kalau kamu berpakaian seperti itu, yang jadi jodohmu itu siapa? Siapa mau nikah sama kamu, nak? Ataupun kamu mau kerja di mana, nak? Siapa yang menerima kamu pekerjaan dengan penampilan seperti itu? Jawaban kita seperti jawaban tadi, pangsa pasar. Bilang sama orang tua, ibu, pangsa pasarnya beda. Yang mau menikah dengan orang penampilan seperti ini bukan seperti orang yang mau menikah dengan penampilan necis, yang memakai dasi, celananya di bawah mata kaki, kemudian mencukur jenggotnya dengan licin. Bukan orang yang mau menikah dengan orang seperti itu, Bu, yang mau menikah dengan saya. Begitu juga para wanita yang memakai cadar. Bu, yang mau menikah dengan kami bukan orang yang sering berjalan di mall, yang mejeng-mejeng di mall. Tapi ada pangsa pasarnya sendiri. Akan ada orang yang mau menikah dengan saya, karena pangsa pasar kami berbeda. Mari kita ucapkan kepada orang tua kita, Ibunda, jangan engkau menangis. Walaupun penampilan saya memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, pakaian saya, celana saya berada di pertengahan betis. Bahkan saya seringnya memakai gamis. Wahai ibunda, saya bukan teroris. Walaupun hampir sama, namun tidak persis. Pemahaman mereka oleh Islam sudah ditepis. Ibunda, jangan engkau menangis. Soal pekerjaan, insya Allah saya akan berbisnis. Menjual apa saja, baik menjadi penjual majalah, penjual buku, penjual parfum, atau penjual madu ataupun propolis. Ibunda, walaupun saya tidak bekerja di kantor, tapi insya Allah untuk menjadi berhasil saya optimis. Ibunda, saya tidak pesimis. Soal jodoh,
insya Allah akan saya persundingkan seorang putri yang berwajah manis, yang tidak pernah membuka aurat, selalu menutup auratnya dan tidak pernah menyingkap betis. Ibunda, mereka menutup aurat bukan karena berkudis. Mereka tidak mau menjadi teman ketentraman, dan mereka juga merasakan begitu banyak limpahan rizki dari segala penjuru negeri. Namun karena kekufuran, yaitu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang semula ketentraman itu beralih menjadi rasa takut. Kemudian yang namanya rizki yang melimpah akhirnya beralih menjadi kekeringan dan kelaparan di sana sini. Kita dapat mengambil pelajaran yaitu dalam surat An-Nahl ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan, yaitu pada suatu negeri, yaitu di mana negeri tersebut itu penuh rasa aman dan penuh rasa tentram, dan diberikan rizki dari segala macam penjuru, yaitu diberikan kemudahan rizki. Kemudian akhirnya fakafarat bi an'umillah, mereka negeri tersebut mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kekhawatiran, ketakutan, ya, dan juga kelaparan. Bima kanu yasnaun, karena amalan kejelekan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Itulah datang kepada mereka, yaitu seorang rasul, kemudian mereka itu mendustakannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka siksaan dalam keadaan mereka itu berbuat zalim. Maka kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini dan juga keadaan penduduk Mekah dahulu, bahwasanya negeri yang aman, negeri yang penuh ketentraman dan penuh limpahan rizki, itu bisa berubah menjadi keadaan yang sebaliknya. Negeri tersebut menjadi penuh kesengsaraan, penuh krisis, dan juga negeri tersebut ditimpakan berbagai macam kekeringan dan kelaparan, itu karena sebab mengingkari atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuknya juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam lanjutan ayat tadi, yaitu karena mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat keadaan suatu negeri ada yang kering, kekeringan, yaitu negeri tersebut tidak dihiasi dengan tanaman hijau, pegunungan yang hijau, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan rizki berupa minyak yang begitu melimpah. Karena mereka mau bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwahkan tauhid dan mereka mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat. Namun ada keadaan yang lainnya, ya, keadaan yang sebaliknya. Ada negeri yang kelihatan subur, kelihatan hijau. Ya, kita lihat pegunungan di mana-mana, ya begitu hijaunya. Kita lihat tebing-tebing, ya, bukan hanya batu yang menghias tebing tersebut, tapi juga dihiasi dengan tanaman-tanaman yang hijau. Itu semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di keadaan negeri tersebut, walau Allah Subhanahu wa taala beri keadaannya itu penuh dengan tanaman-tanaman yang melimpah, ya, tetapi masih juga negeri tersebut ya merasakan krisis dari berbagai macam sisi. Dari krisis kelaparan, dari krisis moral, ya, lebih-lebih lagi dari krisis, ya, dari sisi agama yang mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri tersebut, ya, penuh kesusahan dan penuh krisis sana sini. Jadi pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita kembali kepada Al-Quran dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Yang namanya bersyukur, kata para ulama, itu apabila terhimpun 3 perkara dalamnya, yaitu dia meyakini dalam hatinya bahwasanya nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dia ucapkan dengan lisannya dan dia menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain, bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka tahaddus bin nikmatillah. Kemudian yang ketiga, dia merealisasikan atau dia menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.